Kalau untuk film pendek, yang perlu diperhatikan adalah karena kita nggak bisa kompleksitas masalahnya bisa panjang banget gitu, kita cari yang layer dilemanya paling banyak. Oke, ini banyak sekali ide dari teman-teman ya. Di sini ada idenya penyanyi campur sari ya, penyanyi campur sari. Ada anak kecil yang nggak bisa ngomong, seorang bapak ketua RT, wanita muda perias jenazah. Oh, menarik juga ini. Marni, seorang buruh pabrik yang memiliki 6 anak. Terus ada seorang alien yang dikutuk jadi manusia. Menarik juga nih. Pelajar yang duduk di bangku sekolah, wanita pemandu karaoke, guru olahraga yang kehilangan sempritan. Oke, menarik juga. Indra, seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru lulus kuliah. Seorang laki-laki yang ditakuti dan dianggap gila oleh para tetangganya, namun sebenarnya tidak gila. Oke, seorang pria primitif yang terdampar di sebuah pulau. Ada yang penjual jamu transgender. Tommy, seorang pemuda yang baru lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi. Seorang wanita berusia 22 tahun yang memiliki gangguan jiwa. Seorang pria dan wanita yang berpacaran yang hanya bisa bertemu dengan jarak 1 meter karena social distancing. Oh, menarik ini. Nana, seorang siswa TK yang rindu bermain dan belajar di sekolahnya. Seorang ayah dengan berat hati harus diam-diam membuang kucing-kucing yang dipungut anaknya karena dianggap mengganggu tetangga sekitar rumahnya. Seorang mahasiswa hukum yang buta hukum. Wah. Pastor yang kalah iman tertarik dengan lawan jenis atau teman lamanya. Oke, seorang anak kecil yang tidak tahu keluarganya sebenarnya perampok. Oh, ini menarik sekali. Ada banyak di antara ide teman-teman ini yang sebenarnya sudah cukup jelas. Bahkan sudah jadi logline tadi sebagian ya. Sudah jelas tokohnya siapa, kemudian persoalannya apa. Seperti itu, terus apa yang dia inginkan tadi, ada yang menuliskan sampai jelas, ada juga yang belum. Nah, saya justru tertarik untuk mencoba mengeksplorasi ide yang justru belum siap, justru masih mentah. Misalnya apa ya tadi, ada penyanyi ya tadi. Misalnya kita coba, saya biasanya dalam proses brainstorming, ketika saya melakukan eksplorasi ide sendiri ataupun dalam tim, biasanya diawali dengan ada aktivitas brainstorming. Brainstorming yang bisa dilakukan adalah kita coba rinci secara acak gitu, tokohnya apa aja. Misalnya tokohnya tadi ada penyanyi dangdut misalnya, terus ada misalnya orang dengan gangguan jiwa misalnya, atau awalnya sebenarnya kita tulis aja random aja nggak masalah. Nah, tapi tadi banyak di antara teman-teman yang ininya sudah cukup idenya sudah cukup jelas. Saya justru tertarik untuk mencontohkan ketika kita belum menemukan itu, belum menemukan persoalannya apa, nggak apa-apa, kita coba rinci aja dulu, misalnya sembarang aja, agak random dan nggak usah langsung mengkritisi pegawai negeri ya, misalnya, terus tukang sampah misalnya, apalagi penjual bakso misalnya, apalagi siswa SMA misalnya, apalagi montir misalnya, atau aktor film, atau apa misalnya motivator, atau yang lain pelawak. Random aja, random. Jadi ini kita bisa menemukan banyak kemungkinan. Pelawak ya, pelawak udah. Terus polisi mungkin, polisi
kemudian pembunuh bayaran misalnya, terus apa, bandar judi misalnya, kemudian apa, petarung jalanan misalnya. Seperti itu di list dulu semuanya, kemudian nanti kita ini coba kita lihat, ini ada banyak banget idenya teman-teman. Ada pria primitif terdampar di pulau, penjual jamu, ada seorang mahasiswa hukum yang buta hukum, penjual jamu, sopir angkot, antropolog. Oke, ada banyak sekali kemungkinan ya. Ada banyak sekali kemungkinan. Nah, kalau kita sudah bisa menyusun, awalnya biasanya saya menyusun gini, random aja, pikirkan semua tokoh, kemungkinan tokoh. Habis itu kita memikirkan kemungkinan persoalan yang dihadapi oleh tokoh itu. Kemungkinan persoalan. Dari situ biasanya kita bisa dapat ide. Kadang-kadang ide cemerlang muncul dari situ. Dan kalau kita sering melakukan ini, sering melakukan hal ini, biasanya kalau kita brainstorming ide jadi bisa lebih lancar. Jadi mencari-cari ide itu bisa lebih lancar gitu. Oke, misalnya ya, penyanyi dangdut misalnya, baru menemukan penyanyi dangdut, kita coba pikir penyanyi dangdut masalahnya apa ya? Penyanyi dangdut gimana karena dia penyanyi, kalau dia kehilangan suaranya? Bisa jadi cerita loh. Orang dengan gangguan jiwa yang dikucilkan keluarganya, misalnya dari seperti itu. Bisa juga pegawai negeri, apa masalah pegawai negeri? Pegawai negeri dituduh korupsi misalnya, atau yang lain, dia diajak korupsi tapi nggak mau. Ini masih agak random. Tukang sampah, apa masalah tukang sampah? Dia mengumpulkan sampah, gimana kalau yang ditemukan adalah misalnya menemukan potongan tubuh manusia. Loh, tukang sampah nemu potongan tubuh, itu kan bisa jadi agak serem tuh. Atau kalau mau horor, mungkin tukang sampah yang menemukan sesosok pocongan di tempat sampah, misalnya begitu. Oke, siswa, penjual bakso apa ya? Penjual bakso yang memakai formalin. Kemudian apa yang terjadi sekampung keracunan, misalnya gitu. Siswa SMA, apa masalah SMA? SMA cinta misalnya, tapi yang agak beda, misalnya siswa SMA yang jatuh cinta dengan gurunya. Nah, ini agak random, ini jangan langsung dikritisi, tapi biarkan pikiran kita mengalir. Montir biasanya memperbaiki motor atau apa yang rusak. Terus gimana kalau dia memperbaiki memperbaiki senjata, gitu. Montir yang dipaksa memperbaiki senjata api oleh seorang penjahat. Tuh bisa jadi aktor film apa masalahnya? Aktor film, gini, aktor film yang dibenci oleh netizen gara-gara memerankan tokoh antagonis atau tokoh yang nyebelin atau apa. Sekarang lagi tren itu ada. Kalau kalian suka drama Korea, itu lagi ada seorang aktor yang dibenci karena dia memerankan seorang pelakor. Nah, kan gitu. Kita bisa loh jadi cerita tentang aktornya. Terus seorang motivator, bayangkan kalau misalnya Mario Teguh itu
Dia biasanya ngasih motivasi orang gimana ya, kalau motivator itu stres dan dia nggak bisa memotivasi dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi cerita gitu. Yang stres gitu, pelawak. Apa masalahnya? Pelawak yang sudah tidak bisa melucu lagi. Polisi, polisi apa? Kehilangan pistol. Oh iya, tadi ada yang ide menarik juga tentang apa ya? Tentang guru olahraga ya, guru olahraga. Dia juga coba tulis guru olahraga yang masalahnya apa? Kehilangan sempritan. Oke. Itu persoalan-persoalan, kita coba persoalan-persoalan yang spesifik ada di tokoh yang tadi sudah kita list. Pembunuh bayaran. Apa ya pembunuh bayaran biar disuruh membunuh? Gimana kalau pembunuh bayaran yang mendapat tugas membunuh bayar. Misalnya gitu. Bandar judi. Bandar judi biasanya dia kadang menipu orang, gimana kalau malah dia kena tipu. Terus petarung jalanan. Petarung jalanan mungkin dia pengen berhenti gitu. Petarung jalanan yang ingin berhenti dari dunia hitam, misalnya gitu. Kita coba list dulu sebanyak-banyaknya, terus kemudian nanti kita lihat di sini mungkin ada yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, tips untuk mencari problemnya adalah, jadi ini persoalan ya. Kolom ini adalah ganti aja persoalan. Nah, ini kolom yang sini adalah tokoh. Nah, setelah menentukan tokoh kan kita harus menentukan persoalannya apa. Coba pikirkan masalah yang berkenaan dengan profesinya gitu. Profesinya kan gitu. Penjual bakso memakai formalin, kemudian kampung keracunan. Selanjutnya dia dikejar-kejar orang sekampung, bisa juga jadi cerita. Ini berhubungan dengan profesinya. Atau bisa juga kalau kita sulit menemukan persoalannya apa, coba buat tokoh itu kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Misalnya penyanyi dangdut yang paling berharga apa ya, suaranya merdu. Gimana kalau dia kehilangan suaranya karena satu penyakit atau apa yang terjadi? Ini bisa jadi cerita. Kemudian polisi pakai pistol, gimana kalau dia kehilangan pistolnya? Guru olahraga, dia mengkomando dengan peluit, gimana kalau dia kehilangan peluitnya? Itu kan juga jadi itu jadi persoalan yang khas orang itu kan. Kemudian selain kehilangan sesuatu yang berharga, dia bisa masuk ke dalam situasi yang tidak biasa. Situasi yang tidak biasa itu misalnya tukang sampah, biasanya sehari-harinya ya mengutin sampah kan, tapi gimana kalau suatu saat dia menemukan potongan tubuh manusia di dalam tempat sampah, gitu. Kalau kalian, keren juga. Kalau kemudian imajinasi kalian terangsang dari temuan itu, berarti itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu cukup kuat. Misalnya menemukan potongan tubuh manusia, apa ya yang akan terjadi? Dia mungkin lapor polisi, atau dia cerita ke orang yang ada di dekat situ. Tapi bisa jadi dia justru dituduh pembunuh. Ini bisa jadi cerita baru. Jadi persoalannya dia ingin mengatasi persoalan, tapi justru mendapatkan masalah baru. Sekarang tukang sampah yang menemukan potongan tubuh manusia justru didakwa menjadi pembunuh. Itu bisa jadi cerita. Kalau mau dilanjutkan lebih lanjut lagi, seorang tukang sampah yang menemukan potongan tubuh manusia dan didakwa menjadi pembunuh, berusaha membuktikan bahwa dia bukan pembunuh dengan cara dia mencoba menelusuri misteri pembunuhan itu. Nah, misalnya seperti itu bisa jadi cerita misteri ya.
cerita thriller misalnya seperti itu. Kemudian dilacak ini kira-kira potongan tubuhnya apa umurnya udah seberapa dan sebagainya gitu, dan dia melakukan pelacakan. Bisa jadi cerita misteri seperti cerita detektif tapi tokohnya tukang sampah. Bisa jadi cerita. Yang lain pegawai negeri yang dituduh korupsi. Bisa jadi dia nggak korupsi tapi dituduh, itu ada dilema menarik juga. Pegawai negeri yang diajak korupsi tapi nggak mau, karena nggak mau justru dia difitnah temennya. Nah itu bisa jadi sumber cerita juga. Siswa SMA yang jatuh cinta dengan gurunya, montir dipaksa memperbaiki senjata api. Oh, ini bisa jadi kan aktor yang dibenci oleh netizen gara-gara memerankan tokoh antagonis, tokoh pelakor kalau sekarang yang lagi hits ya. Itu sampai itu tokohnya, artis Koreanya dibully netizen Indonesia terutama, itu kacau banget sih netizen Indonesia itu. Kalau dia cuma acting gitu. Oke, motivator yang stres. Biasanya dia memotivasi seseorang, tapi gimana ya kalau dia itu punya masalah sendiri gitu. Kemudian dia justru ternyata tidak bisa mengatasi dengan kata-kata motivasinya sendiri. Ternyata dunia tidak sesederhana apa yang dia ceramahkan. Bisa juga pelawak yang nggak lucu gitu, guru olahraga yang kelihatan kehilangan sempritan dan seterusnya. Nah, tahap selanjutnya ketika kita sudah menemukan tokoh dan persoalan yang menarik, kita lanjutkan. Kira-kira persoalan semacam ini itu ada efek dominonya atau enggak? Atau atau berhenti di situ? Kalau cuma berhenti di situ dan kita tidak menemukan efek domino dari persoalan itu, berarti itu kurang kuat. Tapi ketika dari persoalan yang ada kita kemudian kepikiran sesuatu yang merupakan efek domino dari itu, nah itu berarti menarik, itu cukup kuat gitu. Misalnya, ini apa? Oh, yang kalau anak muda zaman sekarang yang lagi hits adalah cerita film genre kriminal, kejahatan, action gitu. Mungkin ini tentang petarung jalanan ini bisa jadi sumber ide ya. Gimana kalau kita kembangkan? Itu apa? Petarung jalanan yang ingin berhenti dari dunia hitam. Ketika petarung jalanan ini pengen berhenti dari dunia hitam, tapi nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena lingkungannya tidak mengizinkan untuk itu. Nah, kalau mau cerita lebih kompleks, bikin dilema dalam diri karakter. Misalnya di satu sisi dia adalah petarung yang harus terus bertarung, tapi di sisi lain dia mendapatkan calon istri yang calon istrinya mensyaratkan dia hanya mau dinikahi kalau keluar dari dunia hitam. Nah, itu ada dilema kemudian si tokohnya. Nah, dilema bisa jadi sumber drama. Misalnya gini, seorang petarung jalanan, siapa namanya? Namanya Johan, seorang petarung jalanan yang dipaksa dipaksa tobat oleh calon istrinya, harus menempuh satu-satunya jalan untuk keluar dari dunia hitam, ya kan? Dengan cara harus mengalahkan petarung terbaik di kota itu dengan kalau petarung terbaik tentu risikonya dia mati ya, dengan nyawa menjadi taruh. Ini jadi logline. Johan, seorang petarung jalanan yang dipaksa tobat oleh calon istrinya, harus menempuh satu-satunya jalan untuk keluar dari dunia hitam. Yaitu caranya adalah dengan mencoba mengalahkan petarung terbaik di kota itu dengan nyawa menjadi taruhannya. Misalnya dia pengen keluar, tapi orang sekelilingnya tidak mengizinkan karena dia bertarung dan
kemungkinan yang lain tadi ada misalnya tadi sempat menulis pembunuh bayaran, ya kan? Pembunuh bayaran. Kalau kita ingin membuat ceritanya lebih dramatis, maka pikirkan apa dilema yang dialami tokoh. Nah, dilema bisa macam-macam, itu sesuai dengan profesinya. Misalnya kita ngomong tentang pembunuh bayaran. Ini saya mencontohkan sebenarnya jenis-jenis film yang saya justru tidak pernah membuat film yang genre seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah nonton film saya tentu tahu film-film saya jauh dari yang dunia ini, tapi karena anak-anak muda sekarang menggemari jenis yang seperti ini, kayaknya saya contohkan bisa juga. Misalnya pembunuh bayaran, gimana kalau seseorang jadi pembunuh bayaran karena terpaksa? Sebenarnya dia ingin menjadi pembunuh bayaran. Misalnya, kita satpam misalnya, kita sebut namanya Tono coba. Tono misalnya seorang satpam misalnya. Seorang satpam yang terpaksa menjadi pembunuh bayaran untuk mendapatkan biaya pengobatan ibu, misalnya ibunya yang sakit ya, ibunya yang sakit keras tuh. Ada sedikit dilema, dia karena dia harus memenuhi biaya pengobatan ibunya, dia nggak tahu caranya gimana, dan dia mendapatkan kesempatan untuk jadi pembunuh bayaran, terus dia jadi pembunuh bayaran. Nah, kalau mau tambah dilema lagi, kita bisa tambah dilema dari ini kan udah dilema ya, di situ sisi untuk menyelamatkan nyawa ibunya, tapi di sisi lain dia harus membunuh. Nah, ini ada dilema di sini. Dilema bisa jadi potensi dramatik yang menarik. Nah, kalau ditambah lagi misalnya di dalam aktivitas menjadi pembunuh bayaran ini ada dilema lagi. Misalnya dia mendapatkan tugas untuk membunuh seseorang yang ternyata orang yang harus dibunuh ini ternyata adalah ayahnya sendiri. Nah, contoh seorang satpam terpaksa menjadi pembunuh bayaran untuk mendapatkan biaya pengobatan ibunya yang sakit keras, itu dapat tugas untuk membunuh seseorang. Tapi ternyata ketika ditelusuri gitu ya, dia ingin menjalankan tugas itu, ternyata yang disasar adalah ayahnya sendiri. Nah, ini kan bisa menjadi bisa menjadi drama. Nah, kemungkinan yang lain yang ada di sini sebenarnya juga bisa jadi potensi yang menarik. Intinya adalah kita rumuskan kalau udah tokohnya apa, persoalannya apa, kemudian coba kita teliti lagi dari persoalan itu, kira-kira ketika kita mengimajinasikan persoalan itu, apakah akan ada efek domino dari persoalan itu. Ketika kemudian ada efek domino, artinya persoalan itu bukan persoalan sederhana. Artinya persoalan itu memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi lebih kompleks, gitu. Nah, ketika kita membuat list ini belum ada yang kompleks, kita bisa tulis lagi yang lain, tokoh yang lain lagi, apa misalnya guru atau apa gitu, dan seterusnya. Kemudian persoalannya apa dan seterusnya. Ide kita sebenarnya bisa muncul dari situ gitu. Kemudian sebenarnya kalau hal-hal semacam ini sering kita lakukan, ini bisa mengasah ide kita menjadi lebih lancar. Bisa membuat kita itu ketika berpikir tentang cerita bisa lebih fokus.
gitu. Fokus tokohnya apa, persoalannya apa. Nah, karena kadang-kadang kendala kita, terutama yang pemula itu kita membayangkan yang jauh-jauh gitu, tapi sebenarnya ketika ditanya apa inti ceritanya, tokohnya siapa, persoalan pokoknya apa, kita kebingungan. Maka seperti ini bisa jadi jalan. Nah, kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, brainstorming semacam ini tadi, melis tokoh ini tidak hanya berlaku untuk tokoh utama. Kita udah menemukan tokoh utamanya, persoalan utamanya apa, kita juga bisa melakukan list random seperti itu untuk membuat tokoh yang lain, tokoh antagonisnya, atau mungkin tokoh-tokoh yang lain, supporting karakternya seperti apa, kita juga bisa membuat seperti itu. Oke, semoga penjelasan saya yang cukup panjang itu bisa ada sesuatu lah yang ditangkap oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mohon ditulis via chat saja. Jadi mungkin kita komunikasinya sementara kalau ada pertanyaan coba ditulis aja via chat ya. Oh ya, tadi ada yang sempat meng-email saya lupa namanya, yang dia bertanya gini, tanya tentang gimana kalau protagonis itu dihilangkan dengan sengaja. Nah, itu apakah ada cara-cara agar penonton bisa menerima? Artinya, oke, mungkin maksudnya protagonis, tapi kemudian mati gitu. Itu bisa juga. Nah, kalau kita bicara tentang protagonis, kemudian mati di akhir, maka itu jadi ending ya kan? Endingnya mati, artinya set ending. Tetapi ada juga kemungkinan lain, gimana kalau protagonisnya mati di tengah? Itu menarik juga. Tapi sebenarnya pola-pola yang seperti ini sudah keluar dari pola konvensional sebenarnya. Nah, bicara soal protagonis, sebenarnya ada tipe-tipe protagonis estafet. Protagonis estafet itu artinya gini, dari awal sampai akhir cerita itu protagonisnya tidak satu protagonis yang dari awal sampai akhir gitu. Bisa jadi kita membangun empati seorang tokoh gitu kan, memperkenalkan siapa tokohnya, kemudian cerita berkembang sampai tengah tokohnya mati. Terus habis itu cerita dilanjutkan dengan tokoh yang lain. Nah, itu bisa jadi menarik, tapi perlu trik khusus. Karena gini, ketika kita awal memperkenalkan tokoh itu kan ada setup-nya, setup agar penonton berempati. Gitu. Di pola protagonis estafet itu, protagonis melakukan sesuatu, perjuangan, di tengah-tengah dia mati, tapi kemudian dari situ ke belakang ada tokoh lain yang diikuti. Mungkin awalnya dia seperti supporting karakternya si tokoh utama awal, tapi begitu tokoh utamanya mati, dia kemudian melanjutkan misinya. Seperti itu bisa juga. Nah, tipsnya adalah kalau bisa sebelum tokoh yang pertama mati, ya kan, dan sebelum kita berganti ke tokoh yang selanjutnya menjadi tokoh utama, sebelum tongkat estafet diserahkan, kita sudah membangun empati penonton terhadap tokoh yang kedua yang akan melanjutkan estafet. Kira-kira seperti itu. Itu tetap bisa. Kemudian kalau ada ada pertanyaan, silahkan dituliskan di chat. Halo. Ini di chat enggak ada yang. Oke. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan. Kalau belum, saya lanjutkan aja. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ken Patar. Bagaimana membuat konflik di film pendek yang relevan sehingga ceritanya tidak durasinya tidak dipendek-pendekkan. Artinya memang
cerita yang relevan untuk film pendek. Nah, jadi gini, film pendek itu kalau bisa ya, kompleksitas persoalannya bisa ringkas, gitu, bisa ringkas. Jadi tidak sekompleks film panjang. Tapi yang jadi PR adalah gimana caranya sesuatu yang ringkas ini kuat. Jadi temukan persoalan tokoh yang bisa disampaikan dalam waktu ringkas tapi kuat. Persoalan apa namanya? Bisa jadi persoalannya sederhana, bisa jadi persoalan besar tapi ringkas gitu. Yang mana ketika kita menyampaikan persoalan itu kesan cerita secara emosional bisa menarik gitu. Cerita tentang, misalnya saya dulu pernah membuat film bermula dari tentang tunanetra dan tunarungu ya, mereka berrelasi dekat. Sebenarnya tunarungu sama tunanetra ketika kalian berhadapan dekat, berinteraksi gitu, karena karakternya sudah unik dan persoalannya juga menarik, ketika itu disampaikan sebentar saja penonton sudah bisa merasakan emosinya gitu. Seperti itu. Nah, tips saya agar menjadi lebih kuat adalah selain bahwa itu persoalannya persoalan yang kuat dan bisa disampaikan dalam waktu singkat, juga kalau bisa itu dialami oleh tokoh yang unik, ya, tokohnya unik, berada di situasi yang unik atau persoalannya unik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, konfliknya ya bisa ada beberapa macam ya. Oke. Kalau bicara konflik itu ada beberapa layer. Bisa konflik protagonis dengan situasi eksternal, ya kan? Situasi eksternal. Bisa konflik antara seseorang dengan dirinya sendiri, itu juga bisa. Seseorang yang kalau tadi di dalam contoh saya tunarungu dan tunanetra yang kemudian berrelasi, itu kan persoalannya komunikasi. Upaya mereka untuk menjembatani persoalan komunikasi itu walaupun singkat itu menjadi dramatis. Nah, konfliknya di sini tidak dalam bentuk konflik yang konflik dalam bentuk pertarungan juga bisa. Konflik bisa dibangun juga dengan perbedaan antara harapan penonton dan atau apa yang ada di dalam pikiran penonton dengan apa yang terjadi, apa yang kita hadirkan. Misalnya ketika ada tokoh tunanetra dan tunarungu, mungkin penonton awam melihat, emangnya mereka bisa berrelasi dekat, kan gitu. Nah, dramanya muncul dari dihadirkan bahwa itu ternyata bisa. Nah, kira-kira gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada, bagaimana menentukan cara tokoh menyelesaikan persoalan. Oke, pertimbangan apa saja yang perlu dipikirkan? Ini jawabannya bisa sangat panjang sekali karena justru sebenarnya inti dari drama itu adalah bagaimana tokoh menyelesaikan persoalannya, dan semakin unik cara penyelesaian persoalannya itu semakin semakin menarik gitu. Tetapi dalam penyelesaian masalah, saya biasanya lebih cenderung memilih penyelesaian masalah yang memunculkan dilema baru. Artinya, tokoh berusaha menyelesaikan masalah menurut apa yang menurut tokoh benar. Tetapi dalam perkembangan cerita, ternyata
persoalan ini justru menghasilkan masalah baru. Nah, ini bisa menjadi menarik. Tapi ini lebih, kalau untuk film panjang ini cocok karena kita bisa membuat menjadi lebih, cerita menjadi lebih bergulir gitu terus, dan film akan menjadi cerita tentang sebuah dilema yang tidak terselesaikan gitu. Nah, tadi pertanyaan tentang bagaimana cara tokoh menyelesaikan persoalan itu, kalau menurut saya ya, yang menarik adalah justru tokoh melakukan apa yang menurutnya benar, padahal apa yang dilakukan justru melahirkan persoalan yang lain. Itu menarik gitu. Contoh yang sangat kuat untuk seperti ini adalah kalau teman-teman nonton Breaking Bad, ya kan, tokohnya Walter White. Dia itu punya persoalan, dia kanker kan, divonis kanker, dan dari situ dia tahu bahwa usianya nggak lama lagi. Kemudian dia berpikir, wah, nanti keluargaku, anak istriku gimana gitu kan, anakku nanti gimana, dia butuh biaya hidup kan. Makanya kemudian dia berpikir, wah, dia menjadi pembuat narkoba. Kebetulan dia kan seorang guru kimia kan. Dia karena dia menderita kanker, dia berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setelah dia meninggal dengan cara menjadi pembuat narkoba. Solusi yang dia pilih seperti itu. Ternyata itu melahirkan masalah-masalah baru yang bergulir kemudian dari episode ke episode sampai akhir cerita, akhirnya sebenarnya dia mendapatkan uang yang sangat banyak, tetapi ia justru kehilangan keluarganya. Seperti itu sih. Nah, untuk contoh itu series ya, yang film yang panjang seperti itu. Kalau untuk film pendek, yang perlu diperhatikan adalah karena kita nggak bisa kompleksitas masalahnya bisa panjang banget gitu, kita cari yang layer dilemanya paling banyak. Jadi dia mengupayakan sesuatu, tapi dibaliknya sebenarnya ada hal-hal yang lain gitu, yang ketika dia melakukan upaya itu justru muncul persoalan yang lain. Kira-kira begitu. Tapi perlu diketahui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih dalam konteks cerita drama konvensional ya. Kalau yang non konvensional, sebenarnya kemungkinan film pendek ada kemungkinan yang lain. Sebenarnya bisa juga film pendek kita menyampaikan hanya satu kesan tertentu, itu bisa juga. Tapi ini keluar dari struktur klasik, ini masuk ke masuk ke pola mini plot, kira-kira begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau tadi ada contoh mencari ide dari sebuah tokoh, apakah bisa menentukan ide dari sebuah lokasi atau tempat yang unik? Lalu apabila ingin menemukan ide dari sebuah lokasi atau tempat tanpa membuat cerita terkesan dipaksakan dengan lokasi tersebut? Oke, jawabannya adalah bisa. Kenapa? Ketika kita membuat tokoh, kita menentukan ide dari sebuah tempat ya atau lokasi, bisa. Tetapi sekali lagi ini saya cerita dalam konteks klasik gitu, dalam konteks klasik setelah lokasinya ketemu ya, kita pikirkan siapa tokoh yang akan berada di situ gitu. Nah, baru kemudian kita bisa melakukan brainstorming kemungkinan tokoh seperti yang tadi saya lakukan. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu sumber ide ziarah itu, selain karena saya sering ketemu orang-orang tua gitu, ide itu muncul ketika saya membayangkan gimana ya ketika saya membuat cerita yang settingnya kuburan gitu. Tapi kuburan itu kan horor, gimana kalau enggak horor?
Nah, dari situ saya kemudian kepikiran sesuatu yang ada di tokoh yang memungkinkan yang ada di kuburan siapa ya, kan gitu. Seperti itu. Yang ada di kuburan gimana kalau orang yang mencari makam suaminya. Nah kan gitu. Dan sebelumnya saya kepikiran hal yang lain juga sih. Orang datang ke kuburan, selain itu berarti kemungkinan yang lain adalah orang yang ziarah, orang yang uh, ingin menikah, ingin mendapatkan restu orang tua, tapi orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal. Mungkin mencari restunya di kuburan. Nah gitu, saya jadi kepikiran-kepikiran hal lain. Jadi jawabannya kalau dari lokasi bisa. Kalau lokasi itu cukup kuat, artinya lokasi itu, pemikiran kita tentang lokasi bisa membuat kita berpikir tentang sesuatu yang cukup kuat di perasaan. Tentunya kita kepikiran tokohnya siapa, gitu. Jadi tetap bisa. Jadi setelah ditentukan tokohnya, kemudian coba pikirkan di lokasi itu kira-kira ada tokoh apa ya, ada tokoh siapa. Setelah itu tahap selanjutnya ya kita cari persoalannya apa, persoalan apa yang ada uh, di apa di lokasi tersebut. Kalau mau pakai formulasi klasik, kemudian kita bikin seperti langkah awal tadi, tokohnya siapa, protagonis yang tunggal atau uh, apa kelompok protagonis, kemudian ada persoalan, kemudian apa namanya upaya penyelesaiannya seperti apa. Itu formulasi klasik. Tapi kalau non klasik bisa juga untuk kalian membuat misalnya film pendek yang tidak karakter base, tidak berbasis karakter, tapi berdasarkan atau berbasis situasi. Itu juga bisa. Yang kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu adalah kemudian mozaik. Misalnya cerita tentang lokasi, lokasinya pasar. Kita memunculkan berbagai macam tokoh yang ada di dalam pasar dengan protagonis yang sangat banyak, dengan berbagai macam dinamika persoalannya masing-masing, dengan plot yang kita susun tidak berdasarkan atas logika linear, tapi kita bisa acak melompat satu ke yang lain. Nah, pola seperti itu sudah keluar dari zona klasik, kita masuk ke pola yang lain. Kita bisa menggunakan pendekatan anti struktur ya. Bisa juga ketika memilih yang seperti itu, tapi tentu saja ini menjadi lebih rumit. Tapi intinya adalah langkah-langkahnya setelah ketemu lokasinya, pikirkan siapa tokoh yang yang ada di lokasi itu. Itu kira-kira. Oke, tadi ada pertanyaan lagi nih dari Mas Bayu Topan. Struktur film pendek yang biasa dipakai oleh saya seperti apa? Kalau saya sebenarnya suka eksperimen karena gini, kalau kalau kita lihat film Ceng Ceng Po misalnya, itu formulasi sangat klasik. Tapi ketika saya mencoba, ada film judulnya Jerat Samsara, saya mencoba untuk membuat struktur yang siklikal, berputar. Kalau di film Jerat Samsara itu strukturnya lain lagi gitu. Tentang itu kan ada dua orang yang ketemu di pasangan yang ketemu di internet, kemudian ingin merekayasa cerita seolah-olah mereka bertemu dalam sebuah peristiwa yang dramatis. Kemudian dia mereka-reka karangan cerita tentang bagaimana pertemuan mereka yang dramatis itu. Oke, itu dulu ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk kelas ini lebih panjang dari durasi yang saya rencanakan. Ternyata tadi udah ada beberapa yang pamit, ada yang pamit karena kuota habis, ada yang karena ada kepentingan tertentu, tidak masalah. Memang mungkin karena penjelasan saya yang terlalu panjang. Maaf kalau waktunya sangat terbatas. Semoga di lain waktu kita masih bisa melaksanakan kelas lagi dengan waktu yang lebih longgar dan kesempatan tanya jawab yang lebih intens. Sebenarnya saya berharap ketika masuk ke kelas yang lebih spesifik atau lebih advance,
jumlah pesertanya bisa sedikit saja, tapi kita bisa berdiskusi dengan lebih intens. Kalau teman-teman ingin sekali lagi ya, kalau punya usul tentang kelas tertentu gitu, topik tertentu ya, tolong beritahu saya nanti untuk jadi bahan pertimbangan untuk menciptakan kelas-kelas yang selanjutnya. Oke, sebelum ditutup, pertama saya sampaikan terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua menulis. Jadi di masa pandemi ini, meskipun kita hanya berada di rumah, tapi kita bisa tetap produktif. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan kita bertemu lagi di kelas-kelas yang selanjutnya. Salam.